Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Leni Sri Fajriani dan rekan saya Nida Saidatul Umah ingin meminta izin untuk mempresentasikan tugas kami yang berjudul Analisis Kasus Fraud PT Asuransi Jiwasraya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung saja ke pemaparan materi pertama yang akan disampaikan oleh Nida Saidatul Umah. Dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil PT Asuransi Jiwasraya. PT Asuransi Jiwasraya ini merupakan BUMN di bidang asuransi jiwa dan pengelolaan dana investasi. Perusahaan ini juga mengalami masalah likuiditas sejak eh, 2006 dan pada 2018 gagal membayar klaim sebesar 12,4 triliun kepada sekitar 17.000 nasabah. Kasus ini juga terungkap sebagai fraud besar dengan kerugian negara sebesar 16,81 triliun. Di sini ada indikasi awal terjadinya fraud. Indikasi fraud itu terlihat dari laporan keuangan yang tampak sehat, meskipun kondisi likuiditas bermasalah. Selain itu juga, Jiwasraya menawarkan imbal hasil investasi sangat tinggi, yaitu 13 hingga 14%, yang tidak sejalan dengan kondisi pasar dan prinsip kehati-hatian. Deteksi fraud melalui audit investigasi. Audit investigasi ini dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan dan arus kas perusahaan. Ketidaksesuaian antara laba yang dilaporkan dan kondisi keuangan real menjadi tanda awal manipulasi laporan keuangan dan pengelolaan investasi itu bermasalah. Selanjutnya, dampak window dressing bagi stakeholder. Window dressing menyebabkan nasabah, investor, dan pemerintah dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang menyesatkan. Akibatnya, nasabah mengalami kerugian klaim, investor salah menilai risiko, dan pemerintah terlambat melakukan pengawasan. Di sini peran audit dalam mengidentifikasi skema Ponzi. Auditor menelusuri sumber dana pembayaran klaim melalui analisis arus kas, ketergantungan pada dana nasabah baru tanpa didukung hasil investasi real menjadi indikasi utama adanya skema Ponzi. Selanjutnya ada dampak kolusi dan strategi audit antara kolusi antara manajemen dan pihak eksternal menyulitkan audit investigasi. Auditor mengatasi Auditor mengatasinya dengan pemeriksaan independen, konfirmasi pihak ketiga, dan penelusuran alur dana atau follow the money. Selanjutnya, teknik audit dan teknologi forensik. Audit investigasi ini menggunakan pelacakan alur dana dan teknologi forensik untuk untuk mendeteksi transaksi tidak wajar, investasi saham beresiko tinggi, serta bukti digital terkait manipulasi dan kolusi. Yang terakhir ada peran teknologi forensik dalam mengungkap fraud Jiwasraya. Teknologi forensik ini digunakan auditor untuk menganalisis data transaksi dalam jumlah besar guna mendeteksi pola yang tidak wajar seperti aliran dana berulang dan transaksi investasi bermasalah. Selain itu juga penelusuran jejak digital berupa email, dokumen elektronik, dan sistem keuangan membantu mengungkap kolusi, manipulasi laporan keuangan, serta pengaturan investasi yang menyimpang. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu respon auditor dalam mengatasi fraud.
Nah, ketika menemukan laporan keuangan perusahaan yang tidak sesuai standar akuntansi, seperti dalam kasus Jiwasraya ini, auditor seharusnya merespon dengan skeptisisme profesional, seperti mengumpulkan bukti audit tambahan untuk mengonfirmasi penyimpanan material, berkomunikasi tertulis kepada manajemen, dan komite audit untuk meminta koreksi segera. Nah, menyatakan opini qualified atau adverse dalam laporan audit jika ketidaksesuaian tidak diperbaiki, serta melaporkan ke otoritas pengawas seperti OJK atau BPK jika ada indikasi fraud yang signifikan, guna memastikan transparansi dan perlindungan pemangku kepentingan. Next. Langkah auditor menghitung dan memastikan besaran fraud. Auditor ini dapat menghitung dan memastikan besaran kerugian akibat fraud seperti di kasus Jiwasraya, yaitu sebesar 16,81 triliun melalui langkah-langkah forensik investigatif. Yang pertama, menelusuri aliran dana dengan teknik forensik digital dan analisis transaksi yang mencurigakan. Yang kedua, membandingkan laporan keuangan dengan dokumen asli serta melakukan analisis rasio keuangan untuk mendeteksi anomali seperti window dressing. Yang ketiga, menghitung kerugian langsung atau misalnya dana hilang dan tidak langsung seperti biaya litigasi atau denda dengan melibatkan ahli independen. Lalu yang terakhir, memverifikasi melalui konfirmasi pihak ketiga, pengujian fisik aset, dan pelaporan ke otoritas seperti OJK untuk validasi akhir. Yang selanjutnya, transparansi dan budaya pengelolaan yang baik dapat mencegah terjadinya fraud. Nah, dalam kasus Jiwasraya ini, transparansi dan budaya pengelolaan yang baik atau good governance dapat mencegah fraud di perusahaan asuransi melalui penerapan prinsip GCG seperti transparansi informasi keuangan atau investasi yang terbuka dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan, akuntabilitas manajemen dalam pengambilan keputusan, serta independensi pengawasan internal, pihak komite audit, dan manajemen risiko yang efektif, sehingga meminimalkan penyalahgunaan wewenang, deteksi dini penyimpangan dan pembangunan minimal deteksi dini penyimpangan dan pembangunan budaya etis yang mengutamakan kepentingan nasabah serta mencegah kerugian sistematik seperti penggelapan dana. Dan yang terakhir, peran OJK dan auditor investigasi dalam mencegah fraud. Nah, OJK ini berperan sebagai pengawas utama perusahaan asuransi seperti Jiwasraya melalui regulasi solvabilitas dan investasi, pemeriksaan berkala, pengawasan khusus risiko fraud, serta sanksi hingga pencabutan izin usaha untuk melindungi nasabah. Auditor investigasi bekerja sama dengan OJK, pihak pelaporan wajib temuan fraud, berbagi bukti forensik seperti di kasus kerugian 16,81 triliun dan audit gabungan untuk deteksi dini serta pencegahan manipulasi. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan dan juga bimbingannya selama ini kepada Ibu Nur Hayati Siregar selaku dosen mata kuliah audit forensik. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.